warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafitra Asmara, NIM 2018 10510311 010. Di sini saya akan menjelaskan teori standar perdagangan internasional. Produksi dengan biaya konstan. Biaya opportunities atau yang biasa dikenal dengan production possibilities curve atau kurva kemungkinan produksi atau kurva transformasi, yang mana kurva ini menunjukkan bahwasanya alternatif komoditas yang dapat dihasilkan oleh suatu negara dengan faktor produksi secara penuh dan dengan teknologi terbaik yang ada. Biaya konstan akan muncul ketika sumber daya atau faktor produksi yang dihasilkan merupakan barang substitusi untuk satu sama lain. Yang kedua, semua faktor produksi ialah homogen dan sama persis kualitasnya. Teori perdagangan internasional membantu memperjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar beberapa negara serta bagaimana efek terhadap struktur perekonomian negara tersebut. Yang kedua, teori perdagangan internasional menunjukkan keuntungan yang timbul akibat dari adanya perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional terdiri dari dua, yakni teori klasik dan teori modern. Adapun teori klasik beranggapan bahwa terdiri dari dua negara, dua barang, full employment, persaingan sempurna, mobilitas dalam negara itu tinggi dari faktor-faktor produksinya, dan bersifat imobil secara internasional. Dalam teori modern, suatu negara jika ingin melakukan perdagangan dengan negara lain, maka negara tersebut haruslah memiliki keunggulan yang komparatif. Keunggulan komparatif diantaranya memiliki keunggulan faktor produksi, dan yang kedua memiliki keunggulan dalam teknologi. Keunggulan komparatif diantaranya yakni faktor endowment. Faktor endowment yang dimana suatu kepemilikan atas faktor-faktor produksi dalam suatu negara. Sedangkan yang kedua adanya faktor intensity. Faktor intensity yakni teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Apakah labor intensity atau capital intensity? Dari slide yang saya tampilkan terdapat kurva dan tabel antar dua negara yang memproduksi dua komoditas. Komoditas diantaranya yakni gandum dan kain. Pada tabel Amerika lebih memilih memproduksi gandum sebesar 180 dan kain 0 atau tidak sama sekali. Dikarenakan jika ingin memproduksi komoditas lain, maka ada suatu komoditas yang harus dikorbankan. Pada tabel kedua, Amerika memilih memproduksi kain sebesar 20 dan gandum menjadi 150. Mengapa begitu? Karena harus ada biaya yang dikurangi dari 180 dikurang 30 menjadi 150. Sedangkan pada tabel kedua terdapat negara Inggris. Inggris lebih memilih memproduksi gandum sebesar 60 dan kain 0 atau tidak sama sekali. Pada tabel selanjutnya, Inggris lebih memilih memproduksi kain sebesar 20 dan harus merelakan atau mengorbankan gandum sebesar 10 yang tadinya 60 menjadi 50. Dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui bahwa jika ingin memproduksi komoditas lain, maka salah satu komoditas haruslah dikorbankan. Selain daripada tabel, maka terdapat grafik. Grafik tersebut menunjukkan bahwasanya terjadi kemiringan atau menurun atau negatif, yang mana pada grafik tersebut memperlihatkan bahwasanya jika suatu negara memproduksi komoditas lain, maka haruslah merelakan atau mengorbankan mengurangi komoditas salah satunya. Dikarenakan batas produksi merupakan kemungkinan terdapat adanya biaya oportunitas konstan. Pada tabel terdapat jika Amerika Serikat memproduksi satu gandum, maka sama dengan produksi kain, atau produksi gandum sama dengan 2/3 dari kain. Sedangkan jika Amerika memproduksi komoditas satu kain sama dengan produksi gandum atau produksi kain sebesar 2/3 dari gandum. Sedangkan pada negara Inggris, jika Inggris memproduksi komoditas satu gandum, maka sama dengan produksi kain atau produksi gandum sama dengan 2 kain. Jika Inggris memproduksi komoditas satu kain,
maka sama dengan produksi gandum atau produksi kain setengah dari gandum. Produksi dengan peningkatan biaya. Peningkatan biaya yang mana suatu negara haruslah melepas satu komoditas yang jumlahnya semakin meningkat bertujuan untuk memperoleh sumber daya dan memproduksi satu unit tambahan komoditas lain. Peningkatan biaya menghasilkan batas produksi dengan kurva yang cembung. Peningkatan biaya disebabkan oleh yang pertama, sumber daya atau faktor produksi tidak homogen atau tidak identik atau tidak memiliki kualitas yang sama. Sedangkan yang kedua, yakni tidak digunakan dengan proporsi yang nilainya selalu tetap atau sama dalam produksi seluruh komoditas. Kurva indiferens masyarakat. Kurva indiferens masyarakat merupakan kurva preferensi permintaan. Kurva indiferens masyarakat juga menunjukkan dua kombinasi dari kedua komoditas yang dapat menghasilkan suatu kepuasan yang sama dalam masyarakat atau negara. Kurva indiferens masyarakat memiliki slope negatif. Equilibrium dalam isolasi. Yang pertama, interaksi antara permintaan dan penawaran menghasilkan titik keseimbangan atau equilibrium. Yang kedua, dalam kondisi tidak adanya perdagangan pada suatu negara, berada dalam keseimbangan pada saat mencapai kurva difference tertinggi yang dapat dicapai oleh batas produksinya. Sedangkan yang ketiga, kurva indifference bersinggungan dengan kurva batas produksi. Yang keempat, kondisi equilibrium menggambarkan kondisi yang dapat memaksimalkan kesejahteraan. Teori permintaan dan penawaran. Adapun yang pertama yakni persaingan sempurna, yang kedua faktor produksi tetap, yang ketiga tidak adanya ongkos angkut, yang keempat kesempatan kerja penuh, yang kelima tidak adanya perubahan teknologi, yang keenam produksi dengan biaya yang meningkat, dan yang terakhir yang ketujuh tidak adanya capital flight. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.